Kami dari kelompok 1 di sini kami akan melakukan role play dari intervensi pada pasien dengan masalah psikososial, gangguan konsep diri, citra diri, dan harga diri rendah situasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rangga Regina Citra Ambarwati. Saya Rika Novianti. Saya Salsa Dewi Ayuni. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Sus. Waalaikumsalam pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Salsa dan saya senang dipanggil perawat Salsa. Saya perawat yang pagi hari ini merawat ibu di sini. Sebelumnya, nama ibu siapa? Saya Ibu Rika Sus, biasa dipanggil Ibu Rika. Bagaimana kabar ibu hari ini? Baik Sus. Apakah saya boleh mengecek gelang identitasnya terlebih Ya dulu? Sus, silakan. Oh benar, ini Ibu Rika. Ya. Baiklah Ibu Rika, di sini saya akan melakukan tindakan mendiskusikan tentang masalah yang dihadapi oleh ibu. Saat ini tujuannya supaya ibu dapat lebih bersemangat kembali untuk beraktivitas seperti biasanya, agar lebih rileks dan ibu menjadi lebih tenang. Ya Sus. Baiklah Ibu, sekarang Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu kepada saya. Tempatnya Ibu lebih nyaman di sini atau di taman? Di sini saja Sus. Baiklah Bu, sekarang Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu kepada saya selama 20 menit. Ya Sus. Sekarang Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu kepada saya selama 20 menit. Saya akan membantu merawat Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah mengalami bencana ini? Saya sedih, malu, terkadang saya merasa tidak berguna dengan keadaan yang saya alami ini. Terlebih lagi, tangan saya tidak dapat digunakan seperti biasanya. Kemudian apa yang Ibu lakukan ketika perasaan itu bersalah? Saya hanya bisa menangis menerima keadaan ini, tapi saya tidak dapat membohongi diri saya sendiri dan berteriak ketika melihatnya dan mengingat kembali bencana itu. Maaf Ibu sebelumnya, sekarang Ibu hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dan dapat digunakan dengan baik ya Bu. Yang ingin Ibu lakukan dengan satu tangan kanan Ibu? Jujur Sus, saya ingin melakukan aktivitas seperti biasanya walaupun dengan hanya satu tangan. Oh baiklah begini Ibu, Ibu hanya memiliki satu tangan yang berfungsi dan satunya lagi sebelah kiri sudah tidak berfungsi lagi. Tapi sebelah tangan kanan Ibu kan masih bisa berfungsi ya Bu, ya masih digunakan dengan baik dan kaki Ibu pun masih sehat. Ya Sus, terkadang saya mencoba untuk melatih tangan saya dengan melakukan kegiatan dengan tangan kanan saya seperti biasanya, tetapi tetap saja saya merasa bahwa saya memang tidak berguna lagi di dunia ini Sus. Saya mengerti Bu, tapi setidaknya Ibu sudah berusaha untuk melatihnya. Sekarang saya ajarkan Ibu bagaimana menggunakan tangan kanan agar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya Bu. Baik Sus. Ibu, dulu sebelum mengalami bencana ini dan kehilangan tangan Ibu, kegiatan apa yang Ibu sering lakukan di rumah? Dulu saya adalah karyawan swasta dan biasa bangun pagi sebelum mengantar anak saya sekolah. Saya selalu menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah juga Sus. Oh, baiklah Ibu, sebelumnya kita coba berlatih untuk menggerakkan tangan kanan dan melakukan aktivitas ringan-ringan Ibu. Coba sekarang Ibu untuk mengangkat seperti ini ya Bu. Pertama menggenggam, kemudian mengangkat pelan-pelan Ibu. Dan Ibu melihatnya sendiri. Nanti Ibu bisa mencontohkan. Ya baik Sus. Seperti ini ya Bu. Coba saya ingin melihat Ibu. Ibu bisa melihat saya? Iya bisa. Angkat pelan-pelan. Pelan-pelan kayak gini ya Bu. Ya,
coba ibu lakukan sendiri. Nah, itu kan tangan ibu sudah bisa. Iya, sus. Ibu bisa melakukan kegiatan itu di rumah atau di rumah sakit. Iya. Kayak seperti hanya menyapu lantai, gitu ya Bu. Iya. Baiklah Ibu. Ibu bagus sekali untuk melakukan latihan hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan latihan ringan pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sus, saya merasa lebih ringan dan lega. Kalau begitu, sekarang Ibu coba beritahu saya kembali kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan hari ini. Tadi suster bilang kalau saya masih bisa menggunakan tangan kanan saya untuk beraktivitas seperti biasanya dan melatihnya untuk melakukan kegiatan seperti menyapu. Jam berapakah Ibu akan berlatih lagi untuk melakukan hal ini? Nanti sore, sus, jam 14.30. Cara yang kita praktekkan tadi baru sedikit meningkatkan citra diri tubuh Ibu supaya melatih tangan kanan Ibu untuk bisa beraktivitas kembali di rumah seperti biasanya. Bagaimana kalau kita latihan kembali lagi besok pagi jam 8 Bu? Iya, sus. Ibu ingin latihan besok pagi pukul 8 pagi? Iya, sus. Bagaimana kalau kita latihannya di sini saja di ruangan Ibu? Iya, sus, baik. Baiklah Ibu. Saya izin pamit ke ruang perawat dulu. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, silakan pihak keluarga bisa menemui saya di ruang perawat Ibu. Iya, sus, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, Bu, sih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Ambar yang bertugas pada siang hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu? Baik, saya izin lihat gelang tangannya dulu, boleh Ibu? Benar, dengan Ibu Salsa ya. Biasanya Ibu Salsa lebih senang dipanggil nama siapa? Ibu Salsa. Baik, Ibu bagaimana Bu kalau kita mengobrol tentang kemampuan dan kegiatan yang pernah Ibu lakukan selama di rumah. Setelah itu akan kita nilai kegiatan mana yang masih bisa Ibu lakukan di sini. Setelah kita nilai, kita akan melakukan yang biasa kita latih. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, bagaimana kalau kita bicarakan masalah ini di taman atau mau di sini saja Ibu? Di sini saja. Di sini saja. Bagaimana Bu? Apakah mau waktunya kira-kira 10 menit? Ibu mau? Ibu, kita tetap duduk di sini ya Bu, sesuai kesepakatan tadi. Iya, baik. Sekarang coba Ibu cerita, apa kegiatan Ibu sehari-hari selama di rumah, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi? Mandi, makan. Dua kegiatan itu masih bisa Ibu lakukan di sini ya Bu. Bagaimana kalau dengan sikat gigi, bagaimana Bu? Sikat gigi, membersihkan. Masih bisa. Ya, bagus ya Ibu. Bagus sekali, ada beberapa kemampuan yang Ibu miliki. Nah, dari kemampuan yang tadi sudah disebutkan, kira-kira apa yang paling Ibu bisa lakukan di sini? Membersihkan tempat tidur dan makan. Ya, membersihkan tempat tidur bagus sekali Ibu. Ada dua ya Bu yang kemampuan Ibu bisa lakukan di sini. Kalau begitu, kegiatan yang pertama, bagaimana kalau kita berlatih merapikan tempat tidur Ibu? Ibu mau ya? Kalau begitu, mari kita praktikkan langsung ya Bu. Nanti saya akan mencontohkan terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan oleh Ibu. Jadi Ibu, sebelum kita merapikan tempat tidur, kita pindahkan dulu bantalnya ke kursi di sebelah ranjang. Bisa Ibu lakukan? Bisa, Sus. Silakan, diangkat, dipindahkan. Bagus sekali Ibu. Kemudian ini spraynya nanti ditarik terus dimasukkan ke dalam kasur. Bisa atau tidak Ibu? Bisa, Sus. Seperti ini. Masukkan. Ini ya Bu. Satu lagi juga sama. Bagus sekali Ibu. Baik, sekarang spraynya sudah rapi
pindahkan kembali bantalnya seperti tadi. Iya, sus. Ya. Nah, sudah selesai. Sekarang ibu bisa bedakan dengan yang tadi, rapi yang mana ibu? Apa yang ini? Rapi yang ini. Lebih enak dilihat yang mana bu? Yang ini. Yang ini. Nah, nanti kegiatan ini ibu bisa lakukan setelah ibu kembali ke rumah. Ya, nanti ibu juga bisa lakukan lagi setelah istirahat di sore hari, kemudian setelah bangun tidur besok pagi. Bagaimana ibu perasaannya setelah ibu bisa merapikan tempat tidur? Saya lebih senang, sus, lebih baik lagi. Bagaimana kalau kita masukkan kegiatan ini pada jadwal kegiatan harian? Iya, baik, sus. Alhamdulillah ibu, sekarang ibu sudah mampu melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya. Ternyata ibu banyak memiliki keahlian juga ya bu, seperti contohnya tadi merapikan tempat tidur. Nah, setelah itu nanti hal ini bisa ibu praktikkan dengan baik ketika ibu sudah kembali ke rumah. Kalau boleh tahu berapa kali ibu mau mempraktikannya dalam satu hari? 2 kali, sus. Bagus sekali ibu. Besok pagi jam 8 pagi di tempat ini habis istirahat dan juga jam 4 sore setelah istirahat siang. Apakah ibu mau untuk melakukannya lagi dengan saya? Iya, sus. Baik, kalau seperti itu, karena perkembangan ibu sudah cukup baik, nanti saya akan sampaikan kepada dokter dan untuk tindak lanjutnya pemeriksaan ulang. Kalau begitu, saya mohon izin pamit ke ruang perawatan. Apabila nanti ada yang diperlukan, ibu bisa mencari saya ya bu. Iya, sus. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam.